Bagaimana kalau ada syubhat yang mengatakan jangan merasa benar sendiri, belum tentu kamu benar. Ya, jalan yang kita tempuh ini Al-Quran dan Sunnah ini benar atau salah? Benar. Itu kan syubhat-syubhat itu bisikan dari siapa? Dari syaitan. Ya jelas Al-Quran benar, Sunnah Nabi benar. Kok dibilang jangan merasa benar sendiri? Emang benar kok Quran dan Sunnah. Itu kan bisikan dari syaitan supaya orang meninggalkan kebenaran, mengikuti apa? Hawa nafsu. Itu bisikan setan luar biasa. Setan itu pandai sekali dengan bahasa-bahasanya yang indah sehingga orang tertipu. Jadi kita berjalan di atas jalan yang benar, Quran dan Sunnah al-fahmi salaf. Kalau seandainya ada yang salah, ya sebutkan di mana kesalahannya. Sebutkan, kita luruskan. Kita bukan berarti juga tidak menerima kalau ada kekeliruan, kesalahan. Wajar, manusia tempatnya kesalahan. Tapi untuk meninggalkan manhaj ini nggak boleh kita tinggalkan, karena akan membawa kepada kesesatan. Kita ingin selamat kok. Kita semua ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin masuk surga. Makanya kita wajib mengikuti jalan ini Al-Quran dan Sunnah al-fahmi salaf. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ketika mengutarakan dalil dari sunnah, apakah termasuk kesombongan karena sering dikaitkan dengan merasa benar sendiri? Bagaimana pendapat Ustadz? Beda, nggak ada kesombongan di situ. Kalau seseorang menyampaikan kebenaran, nggak ada hubungannya dengan kesombongan sama sekali. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan kesombongan, ya. Kalau seseorang menyampaikan ilmu dan dia menyampaikan argumentasi ilmu, dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan dengan tujuan memang ingin menjelaskan kebenaran, tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Tapi kalau ada orang sengaja berdebat, ingin menunjukkan kalau dia itu hebat, dia itu pintar, membolak-balikkan fakta, atau misalnya sengaja membaca beberapa buku dengan niat memang untuk menjatuhkan orang lain pada saat berbicara di masjid kah, di sekolah kah, di kampus kah, ini semua masuk dalam kesombongan. Jadi lihat di sini lama-lama lebih niat sebenarnya. Tapi kalau kita sampaikan argumen kita apa adanya, menyampaikan, lalu ada orang mengatakan kamu merasa menang sendiri, ya, itu pendapat dia. Silahkan, tapi kan saya menyampaikan karena ada hadisnya begini dan ada ayatnya begini. Kalau anda punya dalil silahkan. Kalau kita mau buka pintu perdebatan, dan tidak boleh emosi orang kalau berdebat. Ya, apa adanya disampaikan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat sama seseorang sampai lawannya itu memerah wajahnya, gitu kan? Lalu kemudian Imam Syafi'i menyampaikan pada saat mau sudah pisah, pada sudah selesai perdebatan, Imam Syafi'i berdiri dan salaman sama orang tersebut lalu berkata, tidakkah lebih penting dari perdebatan ini kita menjaga ukhuwah di antara kita? Lalu kemudian Imam Syafi'i bersalaman atau memulai salaman dengan orang ini. Jadi memang kita menyampaikan argumen pada saat dibutuhkan dan kontrol niatnya. Jangan karena ingin menjatuhkan atau merendahkan orang lain, insya Allah itu tidak masuk dalam masalah. Bagaimana dengan hujjah para firqah sesat itu, yang juga menyebutkan bahwa mereka beragama dengan pemahaman para sahabat dan berkata jangan paling merasa benar sendiri, kami juga mengikuti para sahabat. Saya kira sebagian firqah, tidak semuanya. Syiah jelas tidak. Khawarij sangat menentang, sebagian sahabat bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Muawiyah. Mu'tazilah juga tidak. Dan firqah-firqah yang lain. Oleh karena itu kurang tepat kalau dikatakan para firqah, enggak. Tidak. Tapi sebagian ada yang mengaku ahlus sunnah, sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari saudara-saudara kita juga mengatakan mengikuti para sahabat. Tanya, bagaimana cara mengikuti para sahabat itu? Apa yang saudara ikuti dari para sahabat itu?
Yang saya ketahui hanya sekedar pengenalan tarikhiyah, sejarah saja tentang keutamaan para sahabat, nama-nama para sahabat dan seterusnya. Tetapi mengikuti secara manhaj tidak. Yang dimaksud adalah mengikuti secara manhaj. Saya kira paham ini ya. Insyaallah ta'ala. Tadi sepanjang lebar sudah saya jelaskan. Bagaimana keyakinan orang yang menganggap dirinya, yaitu orang salafi, bahwa apa yang dia kerjakan adalah yang paling benar, sehingga dia menjauhi dan menyalahkan orang yang bukan salafi? Tolong jelaskan dengan dalilnya. Sebelumnya Pak, saya ingin mengkritisi perkataan banyak orang yang mengatakan begini, kamu jangan merasa paling benar. Karena maaf, saya katakan, ucapan ini bertabrakan dengan fitrahnya dia sendiri. Buktikan. Kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu jangan merasa paling benar. Tanya, kamu berkata seperti itu merasa benar kan? Hah? Iya, kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu jangan merasa paling benar. Balikan. Bapak ngomong gitu merasa benar, benar nggak? Benar sih. Ya udah, sama aja berarti. Ya kan? Fitrah orang, Pak. Yang kedua, ada nggak sih di dunia yang mengatakan saya paling salah sendiri? Saya paling sesat sendiri. Ada nggak? Fir'aun saja, semua kita yakin. Fir'aun, pentolannya tauhid ini. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Itu Fir'aun ngomongnya begitu, Pak. Fir'aun nggak ngerasa dirinya sesat. Yang ketiga, Pak, orang yang mengatakan jangan merasa paling benar sendiri, pasti kalau diamalkan jadi pelin-pelan. Coba ya, Fatihah sholat Allahu Akbar, kamu letakkan di mana? Di dada, jangan merasa paling benar sendiri ya. Terus gimana dong? Ke bawah. Kok di perut? Jangan merasa paling benar sendiri. Terus yang benar yang mana ini? Ini apa ini? Pasti pelin-pelan Pak, benar Pak. Pelin-pelan. Justru ketika kita merasa benar itulah kita berjalan. Di atas itulah kita berjalan. Kalau ada orang merasa paling benar, tapi hujahnya Al-Quran, hadis, ijma, wajib merasa paling benar. Karena Al-Quran, hadis, dan ijma tidak mungkin salah. Iya tidak? Kalau ada orang merasa paling benar, pak kitanya dalilnya, nggak ada, ini salah. Jadi kalau merasa paling benar karena adanya hujah dalil yang sangat kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma, boleh, nggak masalah. Bahkan itu harus, Pak. Karena kebenaran yang hanya berasal dari Allah dan Rasul. Namun ada permasalahan-permasalahan memang yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada ijma juga. Yang ada perselisihan ijtihad para ulama. Contoh misalnya Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam, sementara ulama lain mengatakan tidak wajib. Masing-masing punya hujah. Imam Syafi'i hujahnya dalil hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Imam Ahmad berpendapat dengan berdalil dengan ayat, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masing-masing punya hujah. Ya sudah, kewajiban kita ikuti saja yang menurut kita kuat tanpa menyesatkan yang lain. Karena itu masalah ijtihadiyah.
Kalau masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, betul, kita tidak boleh menyesatkan yang lain, tidak boleh. Karena masalah tidak ada nasnya, ya, tidak ada nas yang sorry. Ya. Dan itu pun telah diucapkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam masalah yang hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tidak boleh. Kita hanya memilih mana yang paling kuat dalilnya, selesai. Nah, Pak, masalahnya di negeri kita tidak bisa membedakan mana ijtihadiyah, mana yang sudah menjadi apa? Ijma' para ulama. Masalah ijtihadiyah terkadang dianggap sebuah keyakinan yang tidak boleh tolak. Pokoknya kalau kamu nggak kunut, Wahabi. Kunut subuh kan ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh apa? Sunnah. Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak syariat, tidak disyariatkan. Abu Hanifah mengatakan bahkan bid'ah. Ikhtilaf para ulama. Ya. Nah inilah Pak. Bahkan yang tukang takdir itu ya, masalah yang sifatnya ijtihadiyah juga sebetulnya. Ya. Mensikapi beberapa yayasan dan yang lainnya. Tidak bisa bedakan mana yang sifatnya apa? Itu sudah ijma, mana yang sifatnya ijtihadi. Nah ini Pak, Bapak sekalian pahami ini baik-baik Pak. Ya. Jadi kalau ada orang berkata, itu orang salafi, ya, kok merasa paling benar sendiri? Periksa dulu. Dia merasa paling benar dalam masalah apa? Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis dan ijma, wajib kita ikuti itu. Karena itu kebenaran yang tidak mungkin, yang tidak boleh diselisih. Tapi kalau itu sifatnya ijtihadi, maka masalah ijtihadiyah kita lihat dalil-dalil setiap pendapat. Kita rajihkan mana yang paling kuat. Nah ini akhirnya azakumullah ya. Ya, itu batasannya yang harus kita pahami bersama supaya tidak salah di dalam bersikap. يا قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتع. Inti liberal adalah teori relativisme. Itu artinya tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu relatif. Makanya Anda jangan merasa paling benar dan jangan merasa pilihan Anda yang paling benar. Padahal meyakini pilihan kita yang paling benar itu fitrah, nggak ada masalah. Makanya dulu waktu antum ujian PPKN, permintaannya apa? Pilihlah jawaban yang paling benar. Dan justru sebuah kebodohan, antum tahu ini nggak paling benar, terus antum tetap pilih, itu bodoh nggak? Bodoh, itu kebodohan. Sebuah fitrah, kita memilih pendapat yang kita yakini paling benar itu fitrah. Nah sekarang orang liberal ingin memutarbalikan fakta. Ya nggak boleh merasa diri paling suci, itu nggak boleh. Tapi sebatas mengklaim merasa diri paling benar karena kita punya argumentasi, kita punya ayat, kita punya hadis, ya nggak ada masalah. La ilaha illallah. شوف هذا شوف هذا لا Ustaz, kenapa Salafi mengaku bahwa dia yang paling benar? Apakah golongan yang lain tidak benar? Tolong jelaskan. Salafi itu pemahaman madhabus salaf, ya. Madhabus salaf pemahaman para sahabat. Para sahabat, ya, yaitulah pemahaman yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salafi itulah Islam itu sendiri, Islam yang murni. Kalau kita bilang salafi salah, berarti Islam itu yang salah. Yang jadi masalah, apakah benar orang itu tatkala mengatakan ini mazhab salaf, itu benar atau tidak? Karena banyak orang menyangka ini mazhab salaf, ternyata bukan. Ternyata bukan. Tetapi salaf, pemahaman salaf itu nggak mungkin salah, karena dia itu Islam. Ya, itulah pemahaman para sahabat, dan kita disuruh untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Barang siapa yang keluar dari pemahaman sahabat, dia akan keliru. Makanya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mensyaratkan kita mengikuti para sahabat untuk masuk surga, untuk diridhai oleh Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama kali masuk surga dari kalangan muhajirin dan ansar itu para sahabat.
diridhoi oleh Allah dan dijamin surga. Adallahu lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah siapkan surga bagi mereka. Adapun kita, kata Allah, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Oleh karenanya syarat masuk surga adalah mengikuti jalannya para sahabat. Namun apakah semua orang yang mengatakan saya salafi berarti mengikuti seluruh jalan sahabat? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi pemahaman salaf itu benar. Kita berusaha mencari tahu bagaimana sih pemahaman salaf. Kalau kita sudah tahu itu benar pemahaman salaf, maka itu nggak mungkin salah. Itu tidak mungkin salah. Maksudnya kan tidak semua orang mengatakan dia salafi berarti dia paham seluruh manhaj salaf. Adapun kelompok-kelompok yang keluar dari pemahaman salaf, kita mengatakan mereka ya tatkala keluar dari pemahaman salaf mereka keliru. Pada mereka ada kebaikan, benar ada kebaikan. Ya, tetapi pasti ada kesalahannya karena kadang mereka keluar dari manhaj salaf dalam sebagian bab, kadang mereka sesuai dengan manhaj salaf dalam sebagian bab. Kapan mereka keluar dari manhaj salaf dalam suatu bab, mereka keluar dalam suatu pembahasan, maka mereka telah menyimpang karena pemahaman yang benar adalah pemahaman salaf. Tinggal kita berusaha bagaimana mengetahui pemahaman salaf dalam masalah ini, pemahaman salaf dalam akidah ini. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kapan kita tahu itu pemahaman salaf, maka kita pegang. Ya. Kemudian juga kita banyak mengetahui pemahaman salaf, namun terkadang tidak kita terapkan. Oleh karena ada istilah bahwasanya, ya, orang-orang yang mempraktekkan pemahaman salaf ini terkadang ada kekurangannya. Dia belum lengkap menjalankan seluruh manhaj salaf karena tidak mudah menjalankan seluruh manhaj salaf. Bagaimana salaf dalam manhaj, dalam akhlak, dalam bermuamalah dengan orang yang bersalah, ya, dalam akidah, dalam bermuamalah dengan pemerintah. Ini banyak manhaj salaf. Kita berusaha melaksanakan seluruhnya, namun belum tentu kita berhasil melaksanakan seluruhnya. Tapi kita semua bercita-cita untuk bisa menempuh jalannya para sahabat. Setiap orang kalau dia merasa tidak benar, maka tidak mungkin dia bertahan di dalam pemahaman dan amal, ya. Pasti termasuk 72 golongan itu merasa dirinya benar apa tidak? Ya iya, merasa benar. Apalagi yang satu golongan yang benar, masa dia harus merasa salah? Saya mah ngerasa salah memahami pemahaman sekarang, tapi tetap dipelajari, diamalkan dan didakwahkan, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau kita merasa salah, pasti akan segera tobat, berpindah kepada pemahaman yang benar. Tapi kita tidak pernah mengungkapkan saya benar, enggak. Saya yang benar, yang lain salah, enggak. Kita hanya menyatakan yang benar menurut Quran Sunnah berdasarkan penjelasan para ulama tuh ini nih. Hujahnya kuat, alasannya ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, makanya saya pilih ini. Udah. Sikap seperti itu, ya. Adapun yang itu keliru dengan alasan begini. Sikap seperti itu sering dituding oleh orang dengan tudingan merasa benar sendiri, merasa soleh sendiri. Sama dengan begini. Kita katakan judi haram, mabuk haram, berzina haram, yang mencuri haram. Apakah dengan mengatakan semua itu kita merasa diri soleh dan suci? Tidak. Kalau kita katakan itu semua keliru, apakah kita merasa kitalah yang benar? Tidak. Kita tidak sedang memvonis orang itu salah dan kita benar. Kita hanya membicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Hukum dari sebuah pemahaman. Benar atau salahnya sebuah pemahaman dengan argumentasi ilmiah yang siap dipertanggungjawabkan. Kita hanya begitu, tidak memvonis pelakunya. Apakah kalau kita katakan mabuk itu haram berarti kita memvonis orang yang mabuk pasti masuk neraka? Tidak. Pelakunya kita tidak vonis sebagai pasti masuk neraka karena kita tidak tahu akhir kematian dia. Siapa tahu setelah sekarang mabuk, besok lusa dia tobat,
lalu bagus keislamannya dan mati dalam keadaan husnul khotimah? Mungkin. Kita tidak sedang memvonis nasib si pemabuk di akhirat, enggak. Kita hanya membicarakan hukum dari perbuatannya. Umpamanya korupsi itu haram, tidak boleh. Apakah berarti saya memvonis para koruptor nanti pasti masuk neraka? Enggak. Karena mungkin saja si koruptor tadi nanti bertobat dan bagus keislamannya, mengembalikan semua hasil korupsinya, keluarkan zakat, infak, sedekah, lalu taqarrub kepada Allah, lalu mati dalam keadaan demikian. Mungkin. Jadi surga neraka seseorang itu dilihat dari akhir kehidupan dia dan kalkulasi dari seluruh amal dia antara yang baik dan yang buruk. Apakah pemabuk tidak ada amal baiknya? Pasti ada amal baiknya. Apakah koruptor tidak ada amal baiknya? Pasti ada amal baiknya. Nanti semua dikalkulasikan. Nanti semua ditimbang. Ya. Jadi kita tidak memvonis pelaku. Tapi kita hanya membicarakan hukum dari amalan tertentu. Itu. Tapi sayang orang, begitu kita membahas hukum dari sebuah perbuatan, langsung memvonis, oh berarti mereka ini para ahli neraka, kamu merasa mau ke surga sendirian. Emangnya surga itu hanya milik nenek moyang kamu? Kalau semua masuk neraka, kamu sendirian di surga, kesepian loh. Ada yang ngomong begitu ya. Orang itu kebablasan. Dia menganggap kita memvonis pelaku dari sebuah perbuatan hanya karena kita membahas hukum tentang perbuatan itu. Ada seseorang yang menyatakan, di grup, saya ada grup tertentu, orang itu mengirim nyanyian ke dalam grup kita. Saya berikan nasihat, itu bukan dari Islam dan seterusnya, kemudian nih ayat, nih hadis, langsung dia. Berarti kamu menuduh itu ustadz-ustadz yang suka nyanyi itu ahli neraka ya? Itu langsung nuduh neraka. Kita kan sedang berbicara hukum nyanyian, bukan berbicara vonis terhadap orang yang menyanyi. Adapun orang yang menyanyi itu nanti dikalkulasikan amal-amalnya dengan amal baiknya, amal buruknya yang lain, dan dilihat akhir kehidupan dia. Harus dibedakan antara memvonis si pelaku dengan menghukumi sebuah perbuatan. Ya. Jadi rata-rata orang menuduh pelaku, bukan menghukumi perbuatan. Termasuk yang ini, berarti kita merasa benar sendiri. Tidak bermakna begitu. Sama dengan kalau kita pakai pakaian yang bagus, oh kamu sombong. Sama dengan begitu, padahal itu tidak sombong.